Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min min sayyi'ati wa may asyhadu an la syarikalah wa rabbiya ba'dah. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa dalalah fi Allah Rabb gaib maupun yang nyata, tiada satupun yang dapat bersembunyi Allah saksikan. Kita memohon di tempat ada pertolongan hanya Allah pun segala macam yang bahkan nggak kita kenal yang menolong kita, ya semua syariatnya ya Allah yang mendatangkan mereka untuk menolong kita. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah dari kelemahan diri kita, dari kita baik yang kita sadari maupun tidak kita sengaja. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan-kejahatan diri kita sendiri, mulai dari saat ini seterusnya hingga kita juga oleh Allah dari kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat memberinya petunjuk. Maka tugas dari kita, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah mengingatkan saudaranya. Poinnya bukan agar saudara atau teman-teman kita itu bisa berubah, tapi yang harus kita dari dan yang melandasi apa ya, karena kita diperintahkan oleh Allah. Ya intinya karena Allah. Dari sekian amalan kita, dari sekian banyak amalan kita, bukan bisa jadi, nggak bisa, bukan mungkin, pasti nggak bisa untuk apa ya, sekedar untuk Allah kasih ke kita dari awal kita hidup sampai sekarang. Maka ya tujuannya adalah kita melakukan itu agar Allah ridho kita, agar Allah ridho kepada kita. Semoga Allah melindungi kita dari kejelekan amal perbuatan kita. Kita bersaksi bahwa tiada ilah yang beribadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Tiada sekutu bagi Allah. Allah Tuhan satu, yang gak ada satupun yang menyamainya, yang gak ada sekutu pun yang pantas untuk menyamainya, dan tidak ada yang menyamainya. Mohon maaf, tidak ada yang menyamainya. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hamba dan utusannya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga batin dan orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat. Beriman, menyapa kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang, bertakwa pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah
kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Takwa pada hakikatnya adalah kehati-hatian ketika kita berjalan di suatu yang banyak durinya, maka yang natural kita lakukan adalah hati-hati. Hati-hati dalam agar duri-duri tersebut tidak terinjak. Maka harus hati-hati dalam melangkah. Walaupun duri itu terinjak, ya jangan langsung karena akan sakit. Walaupun sakitnya itu tidak terasa ya sebenarnya. Untuk masalah duri, kalau duri itu kerasa, ketika kerasa kita langsung berhenti dan kita langsung hanya dosa ini tidak, maka ya ini Allah dia kan waktu itu enak kita merenungkan kan yang salah, maka ya perbaiki diri setelahnya. Ini kita akan membahas ilmu usul fikih titik 2 hukum sumber lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Mungkin ada teman-teman yang tidak belum mendengarkan untuk datang biasanya akan beberapa kajian tentang usul fikih. Pertama yang tentang pendahuluan. Yang coba untuk share. Setelah alhamdulillah minggu kemarin itu terakhir kita KIT gitu ya. Ini pertama kali KIT final dan sukses sampai gitu ya. Nah, minggu ini kita akan lanjut. Akan tekankan lagi ada 3. Yang pertama adalah KIT, yang kedua adalah al-islah, yang ketiga adalah ilmu usul fikih. Kenapa pokoknya ya? Ini tentang ibadah, tentang kenapa dan bagaimana caranya. Oh, ternyata boleh. Tidak bisa kita tidak boleh. Al-islah. Namun karena memang kemarin-kemarin kita sudah pernah usul fikih sama Rangga, akhirnya kita beresin dulu deh usul fikihnya gitu ya, karena kita udah sampai setengahnya juga. Sebentar. Oh, suaranya putus-putus? Masih putus-putus kah suaranya? Masih putus-putus. Masih, Kang. Sebentar. Kalau gitu kemungkinan akan berhenti sejenak. Bentar. Supaya bisa tethering, tapi maaf. Oh, sip. Laptop. Kameranya bagus ya. Akan berhenti sejenak untuk ke cek apakah masih putus-putus atau sudah terdengar suaranya, sudah jelas? Lumayan jelas. Oh, sekarang sudah jelas. Oke. Sip. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan dikomentari lagi ya.
di chat aja dulu. Kalau enggak langsung ngobrol juga nggak apa-apa. Kang punten suaranya tidak jelas gitu ya. Oke, balik lagi ya. Ini adalah karena memang ada 3 KIT Al-Islah sama usul fikih. Namun karena memang kemarin-kemarin kita sudah membahas usul fikih, maka kemarin setelah diskusi sama Rangga dan Rangga gitu ya, kira-kira kayaknya baiknya ya udah kita selesaikan dulu, apalagi usul fikihnya nyambung sebenarnya dari KIT gitu ya. Karena kemarin juga kita udah membahas tentang amar, udah gitu tentang nahyu dan segala macam, dan itu link sama yang usul fikih. Nggak apa-apa, jadi kita coba untuk bahas dulu, beresin dulu tentang usul fikih. Nah, sebelum kita membahas hukum sumber dan dalil, Akang pengen nge-review dulu sebenarnya kemarin-kemarin kita sudah bahas beberapa hal gitu ya. Ini tuh hukum sumber dan dalil itu adalah pembahasan yang ketiga sebenarnya, bab ketiga, bab besar yang ketiga. Bab besar yang keempat, mohon maaf. Jadi yang pertama kita sudah membahas tentang pendahuluan. Yang dibahas di sana itu tentang usul fikih. Usul fikih, pengertian usul fikih itu apa? Objek yang dibahas di usul fikih itu apa? Gitu ya. Baru kita bahas faidah usul fikih gitu ya, tujuan usul fikih, sumbernya pengambilan usul fikih itu kayak gimana. Mungkin dibahas juga waktu di awal tentang sejarah sekilas siapa sih yang meletakkan dasar usul fikih, Imam Syafi'i gitu ya. Udah gitu ada tahap perkembangan usul fikih, semakin kesini semakin berkembang. Baru ngebahas tentang bedanya usul fikih dan fikih itu apa. Nah, baru akhirnya di akhir tentang hukum mempelajari usul fikih, dan disimpulkan ini fardu kifayah sebenarnya. Cuman penting juga untuk kita paham supaya apa? Supaya ini menjadi salah satu landasan, oh ternyata memang ada perbedaan gitu. Dan kita memang sudah terbiasa dan familiar dengan adanya perbedaan. Cuman masalahnya seperti yang nanti akan kita bahas di Al-Islah juga, ada yang perbedaannya makbul, ada yang perbedaannya tidak makbul. Makbul itu maksudnya apa? Makbul itu yang perbedaannya memang diterima, ya memang dua-duanya boleh gitu. Tapi ada yang perbedaannya itu tidak bisa diterima, karena dua-duanya harus milih salah satu. Contoh, makanya perbedaan yang tidak bisa diterima itu contoh misalnya, contoh itu kamu pilih kanan atau kiri. Jawaban yang benar itu kanan. Oh, salah. Mungkin contohnya kayak gini. Ada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang haram. Gitu ya. Mohon maaf. Ada sesuatu yang halal, ada sesuatu yang haram. Gak mungkin sesuatu itu halal dan haram di satu waktu. Betul gak? Kecuali kalau yang satu yang wajib, yang satu sunnah misalnya. Oke lah, dua-duanya masih perbedaan yang makbul gitu ya. Dua-duanya masih perbedaan yang makbul. Namun kalau yang bilang yang satu adalah halal, yang satu adalah haram, nah bisa gitu halal dan haram satu waktu? Nggak bisa. Ini tuh pasti antara halal dan haram. Salah satu itu kayak gitu ya. Nah, biar kita tahu sebenarnya landasan-landasan kenapa sih akhirnya berbeda. Nah, karena ada ilmunya gitu. Ada pengambil bagaimana cara akhirnya menyimpulkan suatu hukum. Nah, cara-caranya ada yang berbeda, maka hasilnya juga ada yang berbeda seperti itu. Dan teman-teman diharapkan bukan dengan paham, dengan mengetahui ini, harapannya nanti wajar ada perbedaan. Oh, ya udah gitu ya. Jadi saya mau ngambil yang ini, saya lebih yakin dengan pendapat yang ini dibandingkan dengan pendapat yang itu. Dan teman-teman sudah terbiasa dengan itu dan tidak terbiasa dengan saling salah menyalahkan gitu. Oke, kebayang ya? Oke, di pembahasan pendahuluan itu kita bahas itu usul fikih dan segala macam, kesimpulannya adalah usul fikih fardu kifayah, tapi teman-teman tahu posisinya beda antara usul fikih dan fikih itu apa. Nah, berikutnya di bab yang kedua, kemarin udah kita bahas juga tentang al-ahkam al-syar'iyyah. Al-ahkam itu tentang hukum gitu ya. Ada hukum menurut fikih itu kayak gimana, hukum menurut usul fikih itu kayak gimana. Ada pembagian hukumnya, ada rukhsah, ada azimah, ada mahkum bih, ada sahih, fasid, batal, mahkum alaih. Mungkin teman-teman yang baru mendengarkan sekarang, itu apa sih istilah-istilahnya gitu ya. Ya wajar karena emang ini dengan bahasa Arab ya mungkin teman-teman tidak paham gitu ya. Tapi minimal kalau misalnya teman-teman nanti coba untuk mendengarkan lagi kajian-kajiannya yang sebelumnya gitu ya, kajian yang ada sebelumnya, nanti teman-teman minimal jadi tahu, oh iya ada yang seperti itu gitu ya. Nah, minggu sebelumnya yang 30 Juli itu kita ngebahas ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang
kaidah usuliyah. Nah, baru kita masuk kaidah usuliyah. Itu tuh apa? Kaidah tuh bahasanya. Ada kaidah gitu. Kebayang ya? Berarti ada polanya, ada apa sih namanya kaidah itu? Akang lupa lah definisi kaidah itu apa. Pokoknya patternnya gitu ya. Nih kayak gini nih. Kalau kalian menghadapi sesuatu gitu ya, lakukanlah ini. Kalau kamu dapat musibah, ya sabar. Kalau kamu dapat apa ya? Kalau kamu dapat berbagai macam ya akhirnya syukur kan, dapat berbagai macam kenikmatan, maka bersyukur gitu. Itu kan kaidahnya seperti itu gitu. Oh, kaidah ibadah itu haram kecuali yang diperintahkan. Oke, kaidah muamalah itu halal kecuali yang diharamkan. Kan itu ada kaidah-kaidahnya, ada pola-polanya ya. Aduh, mohon maaf ini ada kalau terdengar ada suara orang yang nangis ya, karena di depan rumah ini lapangan gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Nah, di situ kita bahas tentang kaidah usuliyah, tentang kenapa sih penting kaidah usuliyah gitu ya. Baru perbedaan, ada perbedaan kaidah usuliyah dan kaidah fikih. Nah, di kaidah itu kita bahas tentang kaidah fikih. Kaidah fikih itu contohnya apa? Segala sesuatu tergantung dari niatnya gitu ya. Kalau ada yang susah ditarik ke yang mudah gitu ya. Salah satunya itu, kalau banyak madorotnya sebaiknya tinggalkan. Kalau ada adat istiadat yang memang tidak bertentangan, maka boleh dijalankan. Itu usul fikih, kaidah fikih gitu, kaidah fikih dasar. Nah, bedanya apa dengan kaidah usuliyah? Teman-teman juga udah dibahas waktu itu ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ada yang namanya al-amr, ada an-nahyu, ada al-am, ada khas, ada taksis, ada mujmal, mubayyan. Kemarin kayak gitu ya nih. Akang kemarin ngebahas ini nih. Nah, apa yang saja yang sudah dipelajari gitu ya. Jadi yang sudah dipelajari adalah ini. Mohon maaf Akang lupa tidak merubah slide-nya. Salah. Akang lupa tidak merubah slide-nya. Sekarang Akang coba untuk merubah slide-nya. Jadi ini kita sudah bahas tentang pendahuluan al-ahkam asy-syari'iyah, kaidah usuliyah. Nah, sekarang kita masuk di sini nih. Dari hukum, sumber, dan dalil. Nah, untuk detail-detailnya ini nih ada di sini nih. Mungkin teman-teman nanti bisa mendekat ke layarnya gitu ya. Mohon maaf ini kekecilan. Jadi di pendahuluan kita sudah bahas berbagai macam hal yang tadi sudah Akang sampaikan. Di sini al-ahkam asy-syari'iyah ada perbedaan mahkum bih, rukhsah, azimah yang tadi sudah disebutkan. Nah, dari kaidah fikih itu kita belajar tentang pentingnya gitu ya, tentang pentingnya perbedaan kaidah usuliyah, kaidah fikih. Oh, ternyata ada al-amr, ada an-nahyu, al-am, khas, taksis, mujmal, mubayyan, zahir, muawwal, dan seterusnya. Dan ini sudah kita bahas kemarin gitu ya. Dan insya Allah sekarang kita akan masuk ke ini, hukum, sumber, dan dalil gitu ya. Ada Al-Quran sebagai hukum pertama, nanti as-sunnah sebagai hukum yang kedua gitu ya. Baru ada ijtihad sebagai sumber hukum ketiga, ada ijma dalam ada ijma dasar hukum, ada qiyas hukum Islam. Nah, kita akan bahas ke sini nih. Mungkin di 2 pertemuan kali ini kita akan bahas di sini. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan ini juga akan coba untuk nge-share juga ke teman-teman ini ya. Ini masih kelihatan kan slide-nya ya? Oke, masih kelihatan. Sip. Jadi ini pengertian, contoh-contohnya itu. Nah, an-nahyu itu apa? Kemarin kita udah bahas, ada pengertian, ada sigoh-sigoh nahyu, ada fi'il mudhari. Mungkin teman-teman yang pernah pesantren pernah familiar gitu ya. Bukan pernah, familiar dengan fi'il mudhari, ada isim fi'il gitu ya. Gitu. Nah, ini tuh ada sigoh-sigohnya. Kalau katanya ini, maka itu adalah fi'il mudhari. Kalau katanya ini adalah isim fi'il. Kalau katanya ini apa? Nah, sehingga makna-maknanya, ada yang doa, ada yang petunjuk, ada yang keputusasaan, gitu ya. Ada yang memberikan rasa aman. Bahkan ada yang ancaman, an-nahyu itu. Nah, baru kita juga bahas kaidah-kaidahnya. Mohon maaf, ini bukan kaidah amr, tapi kaidah nahyu. Ada kaidah asal nahyu itu apa? Kaidah kebalikan dari nahyu apa, kaidah nahyu yang mutlak apa, kaidah fasad apa, dan segala macamnya ini. Ada banyak tuh. Ada banyak. Dan ini, sekali lagi, Akang bahas untuk apa? Agar teman-teman tahu bahwa ternyata kata-kata di dalam Al-Quran itu nggak sederhana itu ketika dimaknai gitu ya. Ketika dimaknai itu nggak sesederhana itu. Oh, kalimat ini tuh nahyu, tapi nahyunya termasuk sigohnya apa, maknanya jadi apa.
Sehingga kaidah nahyu yang diterapkan ke kalimat tersebut adalah apa? Kebayang ya? Kebayang ya? Nah, contoh, Akang coba untuk review dulu ya yang materi tentang ini. Contoh. Contoh itu tentang misalnya nahyu itu artinya mencegah. Mencegah ya. Jadi tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Berarti ada subjek, ada objek. Siapa yang menuntut? Atasan. Siapa yang diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu adalah bawahan. Atasan di sini siapa? Allah. Bawahan di sini siapa? Kita manusia. Gitu ya. Nah, sigoh-sigoh itu adalah bentuk lafaz tadi ya. Bentuk lafaz. Oh, ternyata ada yang fi'il mudhari gitu ya. Ada yang maksudnya larangan. La tufsidu fil ard. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Gitu. Ada yang bersifat fi'il yang bermakna larangan. Isim fi'il itu bermakna larangan. Contohnya seperti ucapan guru ke siswa, sah, yang berarti diamlah. Sah, sah, diamlah gitu. Dan ucapan mah yang berarti janganlah. Mah, sah, mah. Nah, itu jangan, larangan. Nah, itu ya. Maksudnya yang di sini itu seperti itu. Akang review itu. Nah, makna-makna nahyu itu apa? Contoh, ada yang Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Rabb kami, Rabbana la tu'akhidna. Janganlah engkau hukum kami inna sina au akhtana. Janganlah engkau hukum kami jika kami lupa dan kami bersalah. Ada nahyu di sana. Tapi maksud nahyu di sini adalah tentang doa, gitu ya. Jadi itu tuh nahyu tuh bukan berarti gara-gara larangan, oh berarti haram, bukan. Enggak sederhana itu. Karena ada macam-macamnya. Ada yang misalnya irsyad atau petunjuk. Waktu itu Akang bahas juga di surat Al-Maidah ayat 101. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Itu nahyu berarti petunjuk. Oh, Allah ngasih petunjuk. Jangan nanya kepada Nabi yang akhirnya nanti pertanyaan itu malah ketika diterangkan malah menyusahkan. Udah. Atau ada yang keputusasaan. Ta'ith. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. La ta'tadirul yaum. Itu maksudnya nahyu yang bermakna keputusasaan. Bayang ya? Udah gitu ada yang bermakna tahdid, ancaman. Yang terakhir, tahdid, ancaman. Yang ini. La tuti' amri, janganlah engkau taati perintahku. Oh, ada lafaz-lafaznya loh gitu. Jadi di dalam Al-Qur'an walaupun nadanya itu, walaupun maknanya itu adalah nahyu, tapi nahyunya itu ada macam-macam. Maka dari nahyu yang tadi asal hukumnya adalah larangan gitu kan, hukum asalnya pada larangan. Pokok asal pada larangan adalah keharaman. Pokoknya adalah keharaman gitu. Oh, ada kaidah berikutnya. Oh, ada kaidah-kaidah. Oh, ternyata kaidah-kaidah ini digunakan untuk apa? Nah, di sini kalian itu ngebahas tentang itu gitu ya. Kalian ngebahas tentang itu gitu. Nah, jadi ini tuh perkenalan ya, pengenalan aja. Oh, ada an-nahyu. Oh, ada al-am. Oh, ada amr. Amr itu adalah perintah. Nah, perintah itu apakah semua jadi wajib atau kayak gimana? Nah, itu juga kemarin dibahas. Ini ada am, ada khos dan taksis kita sudah bahas gitu ya, pengertian gitu ya, ada pembagiannya.
Udah gitu ada mujmal mubayyan, kita juga sudah bahas, silahkan kalian baca-baca juga. Ada zahir muawwal, pengertiannya, hukum-hukumnya, silahkan kalian baca-baca juga. Ada mutlak muqayyad, ini sudah dibahas juga. Ada mantuk dan mafhum, ada lagi mushtarak, ada lagi nasakh gitu ya. Ada lagi ta'adul dan tarjih. Oh banyak loh. Oh enggak. Makanya ketika ada orang yang nggak tahu ilmunya, apalagi cuman mengartikan dari bahasa Indonesia, bahasa Arab, diterjemahkan dari Indonesia, dan seorang itu memahami dari terjemahannya saja, maka itu bisa bahaya gitu. Karena tidak mengerti ada kaidah-kaidahnya. Maksud Rasulullah kayak gini tuh maksudnya apa? Ini tuh apa? Ini tuh apa? Ada ilmunya gitu. Maka teman-teman harus tahu, oh gitu ya, ternyata ada loh kaidah usuliyahnya gitu. Bayang ya, ada loh kaidah usuliyahnya gitu. Maka nanti lagi jangan sembarangan gitu ya. Nah, insya Allah kita akan masuk ke ini sekarang. Ada hukum, sumber, dan dalil tuh. Akang pakai buku yang ini ya, ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih. Akang coba lanjutkan pembahasannya ke tentang hukum, sumber, dan dalil. Nah, ini adalah pengertian hukum. Menurut siapa? Menurut para ahli usul. Jadi, hukum itu apa? Hukum itu adalah perintah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Kemarin kita sudah bahas mukallaf itu apa. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, mukallaf ini intinya sudah balik gitu ya. Sudah ketika seseorang melakukan sesuatu itu sudah dihukumi ini dia dapat pahala atau tidak gitu ya. Tapi kalau anak kecil belum kan ya. Gitu. Baik berupa tuntutan. Nah, jadi firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Apa aja firmannya? Berupa tuntutan. Tuntutan itu ada dua. Ada tuntutan yang berupa perintah, ada tuntutan berupa larangan. Kebayang ya? Jadi pertama itu adalah tuntutan, yang kedua adalah pilihan. Nah, ini kebolehan gitu ya. Atau ini bukan dan ya, mohon maaf. Atau wadi. Wadi itu apa? Menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi suatu hukum. Jadi kalau ada hukum, defaultnya itu gitu. Tapi ketika ada sebab, maka haramnya itu karena sebab itu saja. Syaratnya itu, kalau terjadi apa, maka itu jadi haram. Oh ini teh haram, tapi kalau enggak, karena apa? Karena ruksoh, karena apa? Akhirnya, nggak apa-apa. Gitu. Bayang ya? Jadi pengertian hukum itu. Nah, dari definisi ini, Halo Kang, bahwa ini yang benar, ini yang halo, iya, halo, putus-putus lagi. putus-putus lagi, mohon maaf. Iya, Kayaknya ini sinyal di daerah sininya lagi luar biasa bermasalah. iya Kang. Mohon maaf. Padahal sudah pakai Telkom ini. Tapi udah oke lagi sekarang. Udah, bukan kayak patah-patah gitu, jadi kayak berhenti 4 detik gitu, si suaranya hilang gitu. Oh, waduh. Udah nggak apa-apa, sip. Mohon ya. Sekarang mah udah ada lagi dah. Oh sekarang udah lagi, alhamdulillah. Siap. Semoga nanti di rekaman mah nggak patah-patah ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti silahkan didengarkan lagi di rekamannya di YouTube-nya. Oke, jadi siapa yang menjadi hakim yang maha tinggi dan maha kuasa ya Allah, karena Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka Allah yang berhak untuk menentukan aturan-aturannya itu apa. Bahkan kalau misalnya isyarat ketika kita belajar tentang Nabi dan Rasul di KIT, bedanya Nabi dan Rasul itu intinya bukan beda, kesamaan antara Nabi dan Rasul adalah kedua-duanya adalah seorang yang diberi wahyu.
dan diminta untuk mendakwahkan. Jadi baik nabi atau rasul juga sama-sama mendakwahkan. Jadi bedanya apa? Bedanya pada sisi syariat, gitu ya. Nah, balik lagi itu ada aturan-aturan di setiap nabi dan rasul itu beda-beda. Kecuali kalau zaman Nabi Muhammad SAW, sejak Nabi Muhammad SAW itu ada, maka seluruh aturan-aturan terhapus gitu ya, digantikan dengan aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini berlaku hingga akhir zaman nanti, gitu ya, sampai akhir zaman nanti. Jadi penekanannya di sini Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya penyampai hukum, oke? Hanya penyampai hukum-hukum Allah kepada manusia. Nih kamu teh wajib sholat 5 waktu. Nih kamu teh kalau melakukan ini, maka kalau kamu berdoa sama Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kamu. Gitu. Contohnya kayak gitu. Dan Rasul sekali lagi hanya penyampai risalah. Dan ini sudah ditekankan juga di KIT, gitu ya. Bahwa Rasul itu ada sisi kerasulan, ada sisi kemanusiaannya gitu ya. Jadi mana yang kita contoh, ya berarti sisi kerasulannya. Bahkan nanti insya Allah di Al-Islah kita akan bahas lebih dalam tentang itu. Tapi kita lanjut di sini bahwa Rasulullah itu penyampai hukum-hukum Allah. Oleh karena itu, oleh karena Allah yang menetapkan hukum, maka sumber hukum yang pertama dan paling utama adalah wahyu Allah. Apa? Al-Quran. Gitu. Nah, maka kemudian setelah Al-Quran, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hukum kedua. Kemarin kita udah bahas tentang hadis dan sunnah ya. Perbedaannya apa? Jadi kalau di sini pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah as-sunnah. As-sunnah. Maka kadang-kadang ada beberapa slogan-slogan ya, kembali ke sunnah gitu ya. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Nanti kita akan bahas sebenarnya di sini ijtihadnya itu apa. Nah, berikutnya pengertian sumber dan dalil. Sebenarnya sumber itu apa? Sumber itu kalau secara bahasa, sumber itu asal dari segala sesuatu. Asal segala sesuatu. Tempat merujuk sesuatu itu sumber. Referensi gitu. Kalau teman-teman lagi ya ada tugas gitu ya, makalah ya kan kalian butuh referensi, butuh sumber. Nah, itu adalah tempat merujuk. Nah, kalau secara terminologi, secara istilah, nah, makanya kemarin kita akan ulang-ulang juga. Ketika kita membahas sesuatu tuh ada secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa tuh ya bahasanya apa? Nikmat itu bahasanya apa? Oh iya, nikmat itu di KBBI artinya ini. Tapi nikmat yang dimaksud dalam surat Al-Fatihah, bentar dulu, harus tahu istilahnya menurut Allah apa. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama, sumber itu secara bahasanya adalah tempat merujuk sesuatu, tapi secara istilah diartikan sebagai rujukan yang pokok atau rujukan yang utama dalam menetapkan hukum Islam. Apa itu? Quran dan Sunnah. Kayak tadi, Amr, Khos, dan segala macam itu turunan dari apa? Ya turunan dari Quran. Gitu. Oh, ada ilmunya, ternyata kayak gitu. Atau misalnya di hadis misalnya. Oh iya, itu juga ada penurunannya gitu. Makanya, bukan hadis, tentang kaidah usuliyah, kaidah fikhiyah gitu. Itu juga diturunkan dari Quran dan Sunnah. Kalau kaidah fikih kayak kemarin ya, kenapa akhirnya ada kaidah yang pertama segala sesuatu tergantung dari niat? Oh iya, ada sumbernya. Di mana? Di sunnah. Di hadis yang sudah sahih, ini sunnah, gimana bunyinya? Innamal a'malu binniyah fa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Oh, ada sumbernya. Maka muncullah kaidahnya. Gitu ya, kebayang ya? Oh, ada lagi. Segala sesuatu yang sulit itu bisa ditarik ke yang mudah. Sumbernya dari mana? Dari Quran. Sumbernya dari mana? Ada dari Sunnah juga. Apa contohnya? Contohnya ada. Isyaratnya kalau sholat itu wajib. Wajib berdiri. Tapi ketika nggak bisa, kamu sakit, ya duduk. Ketika kamu nggak bisa, berarti ya tidur, gitu kan? Oh, ternyata di kasus itu bisa ya sesuatu yang wajib
ditarik malah jadi tidak melakukan yang wajib. Oh, ada rukso. Oh, berarti gitu ya. Maka kaidahnya disimpulkan, nah seperti itu. Tapi jadi kaidah-kaidah itu bukan tiba-tiba asal, tapi diturunkan dari Quran dan Sunnah. Maka sumbernya apa? Sumber rujukan yang pokok apa? Quran dan Sunnah. Gitu. Nah, itu yang pertama tentang sumber. Kalau dalil apa? Ini dalil. Nah, dalil dalam bahasa itu artinya petunjuk pada sesuatu yang baik. Baik material maupun non-material. Itu secara bahasa. Kalau istilah apa? Ini petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya qati maupun zani. Ada yang pasti, ada yang relatif, tuh kan, gitu ya. Atau dengan kata lain, si dalil ini apa? Dalil itu adalah segala sesuatu yang menunjukkan kepada madlul. Apa itu madlul, Kang? Nah, madlul itu apa? Madlul itu adalah hukum syara yang berkaitan dengan amaliyah dari dalil. Oke? Ini definisi secara istilah yang lain. Dalil itu adalah segala sesuatu yang menunjukkan kepada madlul. Oh, madlul itu apa? Madlul itu adalah hukum syara yang berkaitan dengan amaliyah dari dalil. Gitu. Nah, untuk mencapai kepada madlul membutuhkan pemahaman, membutuhkan petunjuk. Tanda petunjuknya apa? Nah, tanda petunjuk itu bahasa Arabnya dolalah, dolalah. Jadi prosesnya itu apa? Prosesnya itu dalil, ada dolalah, ada madlul. Contoh dalil, aqimus sholah, itu dalil. Oke? Okay? Dolalahnya apa? Dolalah itu tanda petunjuknya apa? Perintah sholat. Madlulnya apa? Madlulnya adalah wajib sholat, gitu ya. Itu contohnya. Jadi dalil itu contohnya aqimus sholah, dolalahnya apa? Perintah sholat, madlulnya itu apa? Wajib sholat. Dalil tadi sudah jelas, mungkin bahasa yang baru itu adalah madlul. Sekali lagi, madlul itu adalah hukum syara yang berkaitan dengan amaliyah dari dalil. Maka kalau dalilnya aqimus sholah, madlulnya adalah wajib sholat. Gitu ya. Dolalahnya, tanda petunjuknya adalah perintah sholat. Atau contoh yang lain, dalilnya adalah asap. Ada asap, gitu ya. Ada asap, dolalahnya itu apa? Hukum syaratnya kemungkinan apa? Oh, ada yang terbakar. Kalau ada asap berarti ada yang terbakar. Madlulnya apa? Madlulnya api, gitu. Bayang ya? Gitu. Nah, maka ini ada macam-macam dalil. Ada macam-macam dalil. Mohon maaf, sekarang jam 16.42, masih lama. Oke. Ada macam-macam dalil. Jadi pertama itu, nah, ada yang dari segi asal, ada yang dari luang lingkup, ada yang daya kekuatan. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Jadi dalil kalau dari segi asal itu ada yang nakli, ada yang akli. Mungkin ini teman-teman sudah familiar. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Akli mah akal. Nah, kebayang ya? Akli, akal gitu ya. Kalau nakli itu kebalikan dari akal, berarti kan gitu ya. Oh, kalau akli itu adalah dari akal, nakli itu berarti bukan dari akal, tapi dari mana? Dari Quran dan Sunnah, dari nas langsung. Dari nas Quran, dari nas Sunnah. Kebayang ya? Nah, kalau akli itu apa? Dalil yang bukan berasal dari Quran dan Sunnah. Akan tetapi nah,
sebenarnya kalau direnungkan, fikih dalil akal itu bukanlah dalil yang lepas dari Quran dan Sunnah. Oh, berarti kan tadi kalau nakli itu Quran Sunnah, kalau yang akli itu kan bukan Quran Sunnah. Oh, berarti akal doang. Bukan kayak gitu. Tapi ketika seseorang sudah belajar polanya gitu ya, mungkin akan coba untuk sampaikan cara yang lain. Ketika teman-teman nanti udah kuliah, mungkin karena teman-teman belum kuliah belum dapet ya, ya nggak apa-apa lah. Coba contohnya ketika kuliah. Ketika kuliah ada orang-orang yang masuk informatika, ada yang biologi, ada yang kedokteran, ada yang gigi, ada yang pangan, ada yang peternakan, ada macam-macam. Nah, macam-macamnya ini ketika teman-teman sudah belajar fisika misalnya, kalian belajar dasar-dasar fisika. Oke? Ketika kalian sudah belajar fisika gitu ya, ketika kalian menemukan suatu masalah, maka kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah itu dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dasar-dasarnya di fisika. Bayang. Jadi, berpikir misal gimana caranya ada satu turunan atau tanjakan MN lah sebut kayak gitu ya, ada tanjakan MN yang di sana tuh misalnya suka terjadi kecelakaan. Nah, gimana caranya mengurangi kecelakaan? Kita berpikir, kalau anak-anak fisika, gimana caranya? Oh iya, banyak lemblong, banyak apa, banyak segala macam apa. Ya, jangan tanjakan MN lah, turunan misalnya. Banyak remblong segala macam. Oh, berarti kesimpulannya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan agar tidak terjadi lagi remblong? Maka saya harus memperbesar gaya geseknya. Kebayang nggak? Saya harus memperbesar gaya geseknya. Nah, kebayang nggak kenapa sih tiba-tiba muncul gaya gesek gitu ya? Dan caranya seperti A, seperti B. Kenapa muncul kayak gitu? Karena saya sudah belajar dasar-dasarnya. Ya saya mencoba menyelesaikan masalah itu dengan cara fisika. Tapi dengan akal saya. Oh iya, perlu gaya gesek. Arah jalan dan dengan kendaraannya. Atau bisa jadi jalannya atau kendaraannya saja. Berarti ada 3 kan? Kendaraan saja, saya bikin sesuatu di kendaraan, saya bikin sesuatu di jalan saja, atau saya bikin sesuatu di keduanya. Kebayang ya? Dan gimana caranya agar gaya geseknya bertambah? Oh, jalannya harus apa? Pakai bahan seperti apa? Atau, oh, bannya. Kalau bannya nggak bisa, karena semuanya ya. Karena semua ini bahan udah ada, dan ban ya yang buat adalah mobil pabrik-pabrik mobil ya nggak bisa kita jangkau. Oh, berarti yang paling mudah adalah yang kedua apa? Ya udah jalannya aja dibikin sesuatu. Tapi kalau jalannya bikin sesuatu malah jadi berat, nanti malah yang nanjak jadi berat. Nah, gimana caranya? Oh, berarti saya pakai cara yang ketiga aja deh. Saya menambahkan sesuatu di jalan dan saya menambahkan sesuatu di mobil. Entah itu apa, tapi poinnya adalah untuk mengurangi gaya gesek, untuk memperbesar gaya geseknya sehingga tidak terjadi kecelakaan ketika remblong. Kebayang? Gitu ya. Itu polanya. Nah, akal di sini adalah akal yang berbalut dengan Quran dan Sunnah. Karena dia sudah belajar Quran, karena dia sudah belajar Sunnah, karena dia sudah belajar makna-makna yang tersirat dari Quran dan Sunnah, sehingga pola pikirnya itu sudah terbentuk. Terbentuk dari mana? Terbentuk dari Quran dan Sunnah. Maka waktu itu pernah Akang dengar ada satu anak kecil, waktu Akang SMA gitu ya, ketika ditanya tentang sesuatu, beliau menjawab dari Quran. Apa pakaian yang terbaik? Pakaian terbaik adalah takwa, misalnya kayak gitu. Apa yang dilakukan? Ini adalah di sini, ini di sini, di sini. Oh, dia menjawab dengan Al-Quran. Atau Ustaz Adi Hidayat gitu contohnya. Menjawabnya langsung dengan Al-Quran. Gitu. Kenapa kayak gitu? Karena dia sudah belajar pola fikirnya. Pola fikir Quran dan Sunnah. Sehingga akalnya aman. Kebayang ya? Makanya nanti akan coba kalau misalnya teman-teman masuk ke MIPA ITB misalnya, atau ada yang udah di MIPA ITB, ada yang satu yang namanya tentang word
view, Islamic worldview gitu. Cara berpikir Islami. Sebenarnya filsafat itu nggak salah. Yang salah itu karena ada orang-orang belajar filsafat, tapi dia tidak belajar konsep dalam Quran Sunnah, sehingga cara berpikirnya bablas. Gitu. Makanya Akang waktu itu pernah belajar juga, mungkin nantilah sekali-kali kita akan bahas yang itu. Gimana cara berpikir filsafat yang benar nggak sih ketika kita bersandar pada Quran dan Sunnah itu adalah sesuatu yang memang wajar gitu. Contoh, oh iya nggak apa-apa lah, Akang coba contohin sekarang ya. Contoh, ketika teman-teman, mau habis bentar ya. Ketika teman-teman ada seorang profesornya itu adalah profesor tentang profesor ekonomi gitu ya, profesor ekonomi. Ketika profesor ekonomi itu naik pesawat, tiba-tiba di pesawat langsung kan ada pramugari yang bilang, oke, sekarang waktunya untuk masang sabuk pengaman. Udah gitu di sana ada pelampung, caranya begini kan dijelaskan semuanya ya. Oke, sekarang karena sudah tahu, yang penting sabuk pengamannya dipasang, lampunya dimatikan, jendelanya dibuka. Sekarang kita akan lepas landas. Oke, ketika lepas landas, di situ ada profesor biologi, ada profesor ekonomi, ada profesor fisika, ada profesor hukum, semuanya ada di sana misalnya. Ketika di atas sudah naik, udah sampai di atas. Ketika sampai di atas, tiba-tiba si pilotnya menyalakan lampu. Setiap orang harus, kan ketika udah lepas landas, udah stabil, maka boleh membuka sabuk pengaman, boleh membuka jendela, boleh menutup jendela gitu ya, boleh macam-macam yang tadi nggak dibolehin sekarang jadi boleh. Ketika sudah stabil. Nah, ketika sudah stabil boleh membuka sabuk pengaman. Nah, ketika di atas tiba-tiba si pilot bilang, sekarang waktunya untuk memasang sabuk pengaman. Apakah pertanyaannya? Apakah profesor itu bertanya, ngapain saya harus pakai sabuk pengaman? Emang alasannya apa? Coba jelaskan. Maksud kamu argumentasikan. Kenapa sekarang saya harus pakai sabuk pengaman? Coba, emang tekanan anginnya berapa? Emang di depan lagi ada apa? Emang awannya kayak gimana? Emang cuacanya gimana? Emang kayak gitu yakin sekarang karena alasan itu berarti kita harus pakai sabuk pengaman? Nah, pertanyaannya, profesor itu melakukan itu atau tidak? Jawabannya enggak kan? Ketika pilot bilang, ayo semuanya pakai sabuk pengaman. Pasti semuanya pakai sabuk pengaman. Semuanya nurut sama pilot. Pertanyaannya, kenapa? Padahal mereka bilang, harus logis dong. Gitu. Itu pun sesuatu yang logis. Kenapa logis? Karena apa? Karena mereka menyerahkan urusannya pada orang-orang yang memang paham di bidangnya. Clear? Paham di bidang. Profesor yang macam-macam itu, matematik, fisika, kimia, farmasi, biologi, ekonomi, sosial gitu ya, hubungan internasional, psikolog, semuanya nggak ngerti tentang penerbangan. Bang, semua nggak ngerti tentang penerbangan. Tapi ketika dia bilang, semuanya nurut. Maka itu pun termasuk dalam filsafat, ranah filsafat yang memang valid. Maka ketika kita bilang bahwa kita ikut Quran dan Sunnah, berarti itu pun dalam kerangka filsafat. Kenapa? Karena kita yakin itu sumber yang benar. Apalagi kita di KIT juga bilang kan, sok buktikan aja. Ada nggak yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran ini salah? Siapa yang kalau emang Al-Quran ini salah, ya pasti ini kan bukan kalau mereka berpikir, mereka nggak mau mengakui, berarti mereka nggak mengakui bahwa Al-Quran ini adalah firman dari Sang Pencipta, gitu kan? Kalau bukan firman dari Sang Pencipta, berarti mereka secara tidak langsung berpikir bahwa Al-Quran ini adalah buatan seseorang. Iya kan? Karena bukan Sang Pencipta, siapa ya? Pasti ada orang yang membuat. Iya, nggak mungkin binatang nggak. Itu ya? Pasti ada yang membuat. Makanya buktikan kalau Al-Quran itu adalah buatan orang. Nggak ada yang bisa membuktikan. Itu buatan orang-orang Arab, enggak. Buatan Muhammad bin Abdullah, bukan.
buta huruf. Kita kan udah bahas itu. Karena tidak bisa membuktikan itu, gitu ya, dan memang di Al-Quran tidak ada satupun dengan yang lain yang bertentangan, justru menceritakan tentang yang dulu dan yang akan datang. Kita nggak tahu kalau yang nggak akan datang kan, tapi kita bisa untuk mengecek benar nggak sih yang dulu. Dan ternyata memang sejarah-sejarah lampau yang diceritakan dalam Al-Quran adalah sejarah-sejarah yang benar. Kebayang ya? Itu adalah sejarah yang benar. Pertanyaan berikutnya, apakah Rasulullah pernah ke sana? Nggak pernah. Apakah Rasulullah tahu tentang itu? Nggak pernah. Tapi kenapa? Kenapa di Al-Quran menyebutkan itu? Berarti salah satu bukti valid bahwa Al-Quran ini bukan dibuat oleh Muhammad bin Abdullah. Dan Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah. Gitu. Kebayang ya? Nah, ketika kita yakin dengan sesuatu yang memang ya kata kita itu ahlinya, nah itu berfilsafat juga gitu. Logis kan? Sama seperti yang profesor tadi. Dia nggak nanya-nanya, dia nggak mendebat. Dia pasti nurut, pasti manut. Suruh duduk, semua duduk, walaupun asalnya jalan-jalan. Disuruh pakai sabuk pengaman semuanya. Bahkan ketika keluar tuh, yang oksigen gitu, ketika lagi ada masalah, mereka semua pakai. Nggak pernah nanya, ngapain gua pakai ini? Gitu kan? Jadi akli di sini adalah akli yang memang berbalut dengan nakli. Karena sudah belajar tentang Quran, karena sudah belajar tentang sunnah, karena sudah belajar tentang sebenarnya maksud Allah, kaidah berpakaian itu seperti apa, adab-adab tidur seperti apa, gitu ya. Pola-polanya udah dikasih tahu. Oh, ini larangan tuh kayak gini. Oh, ini perintah tuh kayak gini. Oh, polanya seperti kan akhirnya tahu kan. Nah, mau nggak mau cara berpikir kita memang sudah terbentuk dengan cara berpikir Islami. Dia tuh sudah tersigoh dengan Islam. Maka langkahnya, hatinya, tangannya, mulutnya, lisannya, semua sejalan dengan apa yang Allah cintai. Semua yang Allah cintai ia lakukan. Dan apa-apa yang Allah benci dia jauhi. Ketika apa? Ketika dia sudah belajar pola berpikir yang seharusnya dalam Islam itu seperti apa. Bayang ya? Gitu. Yang berikutnya ada yang kulli dan juz'i. Kulli ini apa? Kulli ini dalil yang mencakup banyak satuan hukum. Kulli. Ada kalanya berupa ayat, ada kalanya berupa hadis. Ada kalanya berupa kaidah-kaidah kulli. Contoh dari dalil kulli. La tufsidu fil ardh. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini adalah dalil kulli dari Al-Quran karena mencakup berbagai macam kerusakan yang dilarang oleh Allah. Gitu. Nah, dalil kulli dari hadis contohnya adalah innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya semua amal tergantung niat dan bagi seseorang tergantung apa yang ia niatkan. Nah, dalil ini menunjukkan bahwa perbuatan apapun hendaklah disertai dengan niat dan amal seseorang akan dilihat dari sisi niatnya. Dalil kulli, banyak satuan hukum. Atau misalnya al-masyaqqatu tajlibul taisiro. Kesulitan itu membawa kemudahan yang tadi Akang bilang. Dalil kulli ini adalah kaidah. Dalil kulli dari kaidah barusan, kesulitan membawa kemudahan, memberi arti bahwa segala sesuatu yang tadinya sulit bisa jadi mudah. Dan dalil ini tetap didasari oleh Quran dan Sunnah. Disimpulkan, gitu ya. Digeneralisasi. Pattern generalization. Ada polanya. Oh, berarti ini polanya. Gitu ya. Nah, kalau dalil juz'i itu yang menunjukkan pada satu hukum atau satu persoalan. Dalil juz'i ini adalah satu hukum atau satu persoalan. Contohnya apa?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini juz'i karena hanya menunjukkan perbuatan saum saja. Kebayang ya? Jadi kulli itu beberapa ya, beberapa banyak satuan hukum. Kalau juz'i itu hanya satu. Nah, ini ada lagi yang namanya qati, ada yang namanya zanni. Nah, qati dan zanni. Qati ini apa? Qati ini apa? Dalil qati itu terbagi ada dua. Ada yang wurud, ada yang dolalah. Nah, wurud ini apa? Dalil yang meyakinkan bahwa datangnya dari Allah atau dari Rasulullah. Al-Quran itu seluruhnya adalah qati wurudnya. Namun, tidak semua hadis qati wurudnya. Ya, kenapa? Karena Quran itu pasti dari Allah. Kalau hadis, makanya kemarin ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang maudhu. Tuh, bahkan nggak semua hadis itu qati wurudnya, karena ada yang palsu, ya dhaif bahkan palsu. Nah, berikutnya ada yang dalil qati dolalah. Dalil qati dolalah itu apa? Dalil yang kata-katanya atau maksud dari ungkapan kata-katanya menunjukkan arti dan maksud tertentu dengan tegas dan jelas sehingga tidak mungkin dipahami maksud lain. Contoh, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad. Dan bagimu para suami separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Sudah jelas dan tidak ada lagi maksud lain. Jadi ada qati urud, ada qati dolalah. Sudah tegas. Nah, berikutnya terakhir ya, ini ya, udah jam 17, mohon maaf. Ada dalil zanni. Dalil zanni itu ada dua. Sama, ada zanni yang wurud, ada zanni al-dolalah. Zanni al-wurud itu dalil yang memberikan kesan kuat atau sangkaan kuat bahwa datangnya dari Nabi. Tidak ada ayat Quran yang zanni wurudnya. Adapun hadis ada yang zonni urutnya. Apa itu? Hadis ahad. Hadis ahad yang cuman seorang yang meriwayatkan. Contoh yang dalil tentang niat. Hanya Ibnu Umar. Ada sana Abi Bakrin, Umar ibnu Khattab, qala sami'tu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Nah, gitu kan? Itu cuma satu, hadis ahad. Nah, ini adalah zanni, sangkaan kuat bahwa datangnya dari Nabi. Kalau ayat Quran, tidak ada ayat Quran yang zanni urutnya. Kalau hadis ada. Yang berikutnya ada yang zanni dolalah. Yang kemungkinan kata-katanya memiliki arti lebih dari satu. Jadi tidak menunjukkan kepada satu arti. Contoh, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru. Dan wanita yang ditalak hendaklah menahan diri beriddah 3 kali quru. Nah, quru itu bisa diartikan haid, bisa diartikan suci. Oleh karena itu, ulama sering berbeda pendapat. Nah, contohnya ini. Berbeda pendapat dalam menentukan hukum. Tergantung kalau haid jadi apa, kalau suci jadi apa. Beda hukumnya. Dalam pengertian dalil yang diungkapkan, maka dapat dikatakan kalau Quran Sunnah juga disebut sebagai dalil hukum di samping dengan sumber hukum Islam. Gitu ya. Jadi yang tadi, oh iya, Quran Sunnah juga sebagai dalil hukum di samping sebagai sumber hukum Islam. Jadi Quran Sunnah itu sebagai sumber hukum Islam. Quran Sunnah itu sebagai dalil hukum. Gitu. Oke, itu aja untuk hari ini. Mohon maaf, kelebihan 2 menit. Insya Allah kita akan lanjut berikutnya dengan sumber hukum, urutannya apa, Quran Sunnah. Nah, ini urutan sumber hukumnya nanti kita akan bahas mulai dari sini ya, ingatkan ya. Jadi pertemuan berikutnya, urutan sumber hukum, Quran, Sunnah, baru ijtihad, baru kita bahas tentang Qurannya gimana, Sunnahnya gimana, ijtihadnya gimana. Dilihat dari sudut pandang ilmu, usul, fikih. Begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya. Mungkin nggak ada pertanyaan ya, nggak dibuka sesi pertanyaan karena sudah 17.03. Jika ada pertanyaan silahkan langsung bisa WhatsApp Akang atau bisa ditanyakan di grup KIT maupun di grup DKM. Silahkan cari juga di sana line Akang atau WhatsApp Akang. Baru nanti silahkan tanyakan langsung jika ada masalah. Atau misalnya jika ada koreksi silahkan langsung disampaikan. Terima kasih perhatiannya. Saya Hari Purnama, alumni SMA 20 Angkatan 2007. Mohon undur diri, mohon pamit. Pertemuan kali ini kaidah usul fikih tentang dalil, hukum, sumber, dan dalil. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.